Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah mari sama-sama kita bersyukur kembali pada kesempatan pagi hari ini. Kita kembali bersama dilapangkan dan dimudahkan oleh Allah, diberikan kesempatan kembali untuk berhadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Talibul ilmi, mempelajari ilmu agama, ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Sebagaimana pernyataan Nabi SAW, talibul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu agama itu wajib, kata Nabi, bagi seorang muslim yang laki-laki ataupun muslim yang perempuan. Oleh karena itu ketika Nabi menyebutkan wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, maka ini salah satu sebab hukum seorang perempuan yang hukum asalnya ketika mengerjakan sholat yang 5 waktu itu lebih baik di rumah-rumah mereka. Akan tetapi ketika ada majelis-majelis ilmu di masjid tersebut, kemudian ada pelaksanaan sholat, maka bergeserlah hukum seorang perempuan. Mereka lebih diharapkan untuk hadir di masjid tersebut karena adanya majelis-majelis ilmu. Karena itu hukumnya wajib, kata Nabi. Wajib bagi kita untuk mengilmui diri kita dalam semua syariat, dalam semua apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu datangnya kita ke rumah dari rumah-rumah Allah di kesempatan pagi hari ini salah satu menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nabi SAW ingatkan kepada kita, yuqbidallahu kulla alimud dunya wa jahilun bil akhirah. Allah murka, kata Nabi, kepada seorang hamba yang dia hanya pandai pada urusan-urusan dunia, tapi ketika urusan-urusan akhirat dialah orang yang jahil. Model manusia yang seperti ini, kata Rasulullah, Allah murka. Bicara politik paling hebat, bicara ekonomi paling hebat, bicara ini dan yang lainnya luar biasa keilmuannya. Tapi ketika ditanya kayak apa cara sholat jenazah, nah aku kada tahu ya sini. Ketika ditanya bagaimana cara sujud, aku umpat nang bahari aja ya sidin. Hal-hal yang seperti ini, mohon maaf, model hamba-hamba yang seperti ini yang hanya pandai pada urusan-urusan dunia tapi dia jahil pada urusan akhirat, Allah murka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang kita ke rumah dari rumah-rumah Allah untuk hadir pada majelis ilmu. Dan ini kita tahu adalah sebuah ibadah yang besar, amal yang sangat-sangat dahsyat, amal yang menjadikan kita terus mendapatkan aliran doa dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang-orang yang datang ke majelis ilmu, yang dia pelajari Al-Quran, yang dia pelajari adalah sunnah-sunnah Nabi SAW, maka sungguh, kata Nabi, mereka terus senantiasa mendapatkan doa dari seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Mereka terus memintakan ampun untuk orang-orang yang datang pada majelis ilmu. Oleh karena hal itu kita wajib untuk bersyukur, dan walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, seyogianya jadwal pada kesempatan pagi hari ini Ustadz Masudi, berhubung beliau masih ada kegiatan di luar kota, mohon maaf ulun menggantikan beliau. Kenapa ulun nang datang jabian? Ulun menggantikan beliau. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan kembali bersama mempertajam pemahaman kita tentang sebab-sebab diperintahkannya kita untuk melakukan sujud sahwi. Ulun akan konsen sebab-sebab kenapa kita diperintahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Sebagai gambaran bahwasanya sujud sahwi itu adalah sujud untuk menebus kesalahan di dalam ibadah sholat. Sujud sahwi adalah
satu sujud yang diperintahkan, yang hukumnya wajib dilakukan oleh seorang yang mengerjakan salat ketika terjadi kesalahan. Jadi sesungguhnya sujud sahwi itu hukumnya wajib. Kenapa dihukumi wajib? Karena kesalahannya berkaitan dengan kesalahan pada rakaat, kesalahan pada rukun, dan kesalahan pada kewajiban, sehingga menjadikan sujud sahwi itu hukumnya wajib. Dan sujud sahwi tidak berlaku kalau seandainya kesalahannya berkaitan dengan sunnah di dalam sholat. Tidak perlu untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya pertama kalau kesalahannya berkaitan dengan rakaat. Yang kedua kalau kesalahannya berkaitan dengan rukun dari rukun-rukun sholat. Yang ketiga kalau kesalahannya berkaitan dengan kewajiban di dalam sholat, maka sujud sahwi hukumnya wajib. Tapi kalau kesalahannya hanya berkaitan dengan sunnah di dalam sholat, maka tidak diperintahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu tidak dihukumi sunnah, tapi dihukumi wajib. Wajib ketika berada di 3 kesalahan tadi: rakaat sholat, rukun sholat, dan kewajiban di dalam sholat. Tapi kalau kesalahannya hanya berkaitan dengan sunnah di dalam sholat, tidak perlu sujud sahwi. Contoh, ada orang yang sholat, taruhlah misalnya sholat maghrib, taruhlah misalnya pian sholat maghrib, Allahu Akbar, kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca doa iftitah. Apakah sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi, karena iftitah itu hukumnya sunnah. Ada orang yang selesai baca surat Al-Fatihah, semestinya dianjurkan untuk membaca surat atau ayat. Tahu-tahu dia langsung ruku, Allahu Akbar. Dia tinggalkan bacaan surat ataupun ayat. Apakah dia sujud sahwi? Tidak perlu untuk sujud sahwi, karena bacaan surat atau ayat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi semua hal yang berkaitan dengan sunnah di dalam sholat, walaupun ditinggalkan dengan sengaja, terlebih ketika ditinggalkan karena ketidaksengajaan, tidak perlu untuk sujud sahwi. Tidak perlu untuk sujud sahwi. Tuntung salam kemudian sidin sujud sahwi. Kenapa? Kadingat aku tadi mau baca auzubillahi minasyaitonir rajim ya sidin. Tidak perlu untuk sujud sahwi, karena kita tahu kalimat isti'adzah itu sunnah pada saat kita akan membaca surat Al-Fatihah. Dan orang ini misalnya dia lupa untuk membaca isti'adzah, apakah dia sujud sahwi? Tidak perlu untuk sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu hanya berlaku di 3 keadaan: kesalahan pada rakaat, kesalahan pada rukun, dan kesalahan pada kewajiban. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah meriwayatkan, kunna shalla bina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam salatul ashr, ay salatul zuhri aw salatul asr. Fa shalla alaihi salatu wassalam rak'ataini, fa kharaja sar'an ila muqaddamil masjid. Wa fi qaumin Abi Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fahabahu ayyukallimahu kharaja sar'ani dzul yadaini Kharbaq ibnu Umar. Faqala ya Rasulullah aqasarta salata aw nasid? Qala alaihi salatu wassalam lam aksir wa lam ansa. Fa ajmu ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'ala Rasul asaddaqa dzul yadain fa amu ay yaquluna na'am. Summa shalla rak'ataini fasajada sajada sahwa. Hadis ini kata para ulama adalah hadis yang bicara tentang pertama terjadinya sujud sahwi di zaman Rasul. Abu Hurairah cerita, satu hari kami sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu sholat tersebut adalah sholat zuhur, dalam riwayat yang lain sholat asar. Intinya sholat yang tidak disuarakan. Di sholat tersebut Nabi hanya mengerjakan 2 rakaat, yang semestinya 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Dan kami pun, kata Abu Hurairah, mengikuti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sholat tersebut ada sahabat-sahabat yang senior, ada Abu Bakar, ada Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika sudah selesai 2 rakaat, 2 orang sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, ingin mempertanyakan perbuatan Nabi, kenapa dikerjakan 2 rakaat. Yang ketika itu selesai sholat, terlihat Nabi sibuk sekali dan beliau akan keluar dari masjid. Maka Nabi kemudian dikejar oleh salah satu sahabat beliau yang bernama Kharbaq ibnu Umar. Kemudian Kharbaq berkata, ya Rasulullah, apakah sholat yang kita kerjakan tadi sengaja engkau qasar atau engkau lupa ya Rasulullah? Sengaja dikerjakan 2 rakaat ya Rasulullah.
Kata Nabi, saya tidak meringkas sholat dan saya tidak lupa. Maka berkumpullah para sahabat mempertanyakan sebagaimana yang ditanyakan oleh Dzulyaden atau Kharbaq ibnu Umar. Maka Rasul berkata, apakah benar kita sholat tadi 2 rakaat? Kata sahabat, benar ya Rasulullah, kita mengerjakannya hanya 2 rakaat. Maka Nabi kemudian mengajak sahabat mengerjakan sholat 2 rakaat yang kurang dan mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Ada beberapa faedah yang diambil dalam hadis ini. Yang pertama adalah bahwasanya ketika itu Nabi memang sengaja dilupakan oleh Allah. Allah yang bikin skenario bahwasanya Nabi itu memang harus lupa di masa itu. Agar apa? Agar mengajarkan kepada kita bagaimana cara sujud sahwi. Pelajaran yang kedua adalah ternyata ketika Nabi kurang rakaat, ada perbincangan antara Rasul dengan sahabat yang lain. Ini dalil bahwasanya kalau pian sedang mengerjakan sholat berjamaah, taruhlah misalnya sholat zuhur atau sholat asar, ternyata dikerjakan hanya 3 rakaat, kemudian salam, betakun makmum, jamaahnya betakun, kita tadi rasanya 3 rakaat aja lah ya. Terjadi perbincangan antara makmum dengan imam, bujur jar imam, bujur jar makmum. Maka dalam kondisi yang seperti ini tidak perlu mengulang sholat, cukup tambah rakaat yang kurang. Jadi kalau terjadi perbincangan antara imam dan makmum misalnya, selesai sholat mempertanyakan jumlah rakaat, tidak perlu untuk mengulang sholat, tapi cukup menambah rakaat yang kurang. Tapi kalau seandainya sadarnya kurang rakaat tersebut sudah terlampau lama, sudah lebih sejam misalnya, hanya berpikir rasa kurang tadi, aku zuhur tadi lah aja, di teleponnya kawannya dihabari kurang nggak kita tadi, rasa kurang juga aja sidin. Tapi sudah ada aktivitas yang lain yang memutus sholat tadi. Sidin sudah ke dapur, sidin sudah menyangga kerupuk, sidin sudah melakukan ini dan yang lainnya. Di tengah-tengah menyangga kerupuk kurang serakat binanya lah ya. Nah, apakah orang yang seperti ini dia tambah 1 rakaat atau dia mengulang sholatnya? Jumhur ulama menyebutkan dia ulang sholatnya. Kenapa? Karena sudah terputus dan sudah sangat lama. Ada aktivitas yang memutus ibadah dia tadi. Bayangkan aja sudah 2 tanggaran kerupuk, hanya ingat kurang serakaat tadi ya sidin. 2 tanggaran kerupuk ini yang menjadikan dia harus mengulang sholatnya. Tapi kalau hanya perbincangannya hanya di tempat itu saja misalnya, kemudian sadar langsung, maka cukup menambah sebagaimana perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya sudah terputus dengan sebuah perbuatan, yang perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan, maka dia harus mengulang. Contoh, ada orang berwudu, basuh wajah, basuh tangan, kemudian giliran mengusap kepala, tahu-tahu banyunya habis, banyu habis di keran itu misalnya. Kemudian dia beralih kepada keran yang berikutnya, atau dia ambil air dengan gayung di tempat yang lain. Apakah dia harus mengulang wudunya atau dia lanjutkan? Jumhur ulama menyebutkan dia lanjutkan. Tapi kalau seandainya terputusnya wudu dia tadi dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan wudu, lagi berwudu tahu-tahu habis airnya, giliran mengusap kepala habis, kemudian dia cari air tidak dia dapatkan, kemudian dia melakukan aktivitas yang lain, tahu-tahu misalnya air jalan lagi, apakah dia sambung? Tidak, dia ulang. Karena sudah terputus dengan satu perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan wudunya dia. Mbak Tuntung wudu belum selesai, minum dulu sidin misalnya, minum, bawa makan, air jalan, maka apakah dia mengulang wudunya? Dia ulang wudunya karena sudah terputus. Sama sebagaimana sholat tadi, ada orang yang kurang 1 rakaat, kemudian kurangnya tersebut sadarnya dia di masa berikutnya yang sudah terputus pada kegiatan yang lain. Maka kalau sudah terputus dengan perbuatan yang lain, mau tidak mau dia harus mengulang sholatnya.
Tapi kalau tidak terputus, hanya sekedar pembicaraan yang biasa, dia bertanya kemudian kurang rakaat, ya sudah dia sempurnakan sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal di sini ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah orang yang mengulang sholatnya karena sudah terputus pada kegiatan yang lain, apakah diharuskan untuk sujud sahwi atau tidak? Ada orang sholat zuhur kurang 1 rakaat, kemudian setelah kurang 1 rakaat dia belum sadar dia kurang 1 rakaat, kemudian dia melakukan aktivitas yang lain. Ketika dia lakukan aktivitas yang lain, dia sadar, oh ternyata kurang 1 rakaat. Apa yang dilakukan? Dia kerjakan sholat zuhur 4 rakaat dengan rakaat yang sempurna. Nah, apakah dia sujud sahwi atau tidak? Apakah dia sujud sahwi atau tidak? Di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama tidak perlu untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sudah mengganti sholatnya. Dia tidak lagi menyempurnakan rakaat, tapi dia mengganti secara full dengan jumlah 4 rakaat, sehingga tidak perlu untuk mengerjakan sujud sahwi. Sebagian ulama menyebutkan dia sujud sahwi, namun ini khilaf. Tapi kalau hanya sekedar paham atau mengertinya adalah di masa itu juga, maka cukup dia menambah rakaat yang kurang, kemudian dia kerjakan sujud sahwi. Keadaan yang kedua yang wajib itu sujud sahwi adalah kalau kesalahannya terjadi pada rukun-rukun sholat. Dan kita tahu rukun sholat itu diantaranya adalah bacaan suratul Fatihah, takbiratul ihram, bacaan suratul Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, salam, kemudian adanya tartib urutan-urutan yang benar, kemudian adanya tumakninah. Maka ini semua adalah rukun sholat. Kalau terjadi kesalahan, maka wajib dia melakukan sujud sahwi, dan rakaat yang dilakukan itu tidak dianggap, sebagaimana pernah ulun sampaikan dulu. Adapun kalau kesalahannya berkaitan dengan kewajiban di dalam sholat, maka wajib sujud sahwi. Dan mohon maaf, ini yang paling banyak terjadi tanpa disadari oleh orang-orang yang sholat. Contoh, di antara kewajiban di dalam sholat, adalah salah di dalam membaca bacaan yang di dalam rukun sholat. Contoh, ada orang yang semestinya membaca tahiyat akhir, tapi karena larut terbaca surat Al-Fatihah. Misal, semestinya at-tahiyatu lillah terus, kemudian larut bacaan sidin, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian dia sadar. Orang yang seperti ini harus sujud sahwi. Ada orang zikir ruku misalnya, tahu-tahu dia tidak masukkan zikir ruku, dia membaca bacaan yang lain. Apakah dia sujud sahwi? Dia sujud sahwi. Makanya jarulun tadi, yang paling banyak terjadi kesalahan adalah kesalahan pada kewajiban di dalam salat tanpa disadari, yang semestinya dia sujud sahwi tapi dia tidak sujud sahwi. Ada orang sujud tapi kada bacaan. Apakah dia sujud sahwi? Dia harus sujud sahwi. Ada orang yang duduk di antara 2 sujud tapi dia tidak membaca. Apakah dia sujud sahwi? Dia sujud sahwi. Di antara yang paling banyak terjadi ini, kata para ulama, adalah kewajiban di dalam sholat yang tidak dia lakukan, tapi dia tidak mengerjakan sujud sahwi. Ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, duduk di antara 2 sujud, semua bacaan-bacaan yang di dalamnya ada rukun sholat itu hukumnya wajib. Kalau tidak dibaca, maka wajib dia sujud sahwi. Tahiyat awal misalnya, tapi kadang membaca at-tahiyatul lillah dan seterusnya, hanya dia lakukan gerakan saja, maka orang ini harus sujud sahwi. Tahiyat akhir dia tidak membaca misalnya, maka orang ini harus sujud sahwi. Yang paling fatal itu, kata para ulama, adalah kesalahan berkaitan dengan takbiratul ihram. Kesalahan berkaitan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allah Akbar. Ucapan Allah Akbar. Dia hanya mengangkat kedua tangan, tapi Allah Akbar yang tidak dia ucapkan. Orang ini tidak lagi sujud sahwi, tapi dia wajib untuk mengulang sholatnya. Ada orang sholat, Allah Akbarnya dalam hati. Yang namanya takbiratul ihram adalah ucapan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar pada takbiratul ihram itu harus diucapkan
kalau tidak diucapkan menjadikan sholatnya tidak sah. Bagaimana mungkin kata para ulama sholatnya dikatakan sah sementara dia belum dianggap mengerjakan sholat? Orang itu dikatakan sholat kapan? Kalau dia sudah ucapkan kalimat Allah Akbar. Kalau dia sudah baca Allah Akbar, maka orang tersebut masuk ke dalam sholat. Makanya takbir yang pertama dikenal dengan istilah takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan yang hukum asalnya halal. Tapi kalau sudah Allah Akbar, maka haramlah apa-apa yang hukum asalnya halal, sehingga dikenal dengan istilah takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan apa-apa yang hukum asalnya halal. Bagaimana mungkin orang tersebut dikatakan masuk ke dalam sholat sementara dia belum mengucapkan kalimat Allah Akbar? Sehingga kalau tidak mengucapkan kalimat Allah Akbar di takbir yang pertama, sholatnya tidak sah dan dia harus ulang. Hati-hati kalau kita takbiratul ihram itu harus bujur-bujur baca Allah Akbar. Allah Akbar itu dilafadzkan bukan dalam hati. Kalau hanya dalam hati tidak dianggap. Karena yang namanya membaca itulah diucapkan dengan lisan, bukan dalam hati. Ulama sepakat yang namanya membaca itu adalah dilafadzkan, diucapkan. Kalau hanya sekedar berdiam aja Allah Akbarnya, maka mohon maaf orang tersebut tidak dikatakan masuk di dalam sholat. Kita sering dengar ayat Al-Quran bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berapa banyak orang-orang yang sholat namun masih terjadi kezoliman yang luar biasa. Banyak perkara-perkara haram yang dia tabrak. Padahal mungkin semua makanan yang dia makan, semua usahanya halal. Tapi boleh jadi model sholatnya itu salah. Sholatnya tidak menjadikan faedah dari apa yang semestinya dia dapatkan. Kesalahan yang paling fatal itu kata para ulama sekali lagi adalah di takbiratul ihram ini. Yang banyak orang sholat Allah Akbarnya tidak dia lafadzkan, hanya di dalam hati. Dia harus ucapkan Allahu Akbar, itu harus diucapkan. Tidak boleh hanya dia di dalam hati. Dia benar-benar harus mengucapkan. Yang paling rancak kada tahu ucapakannya pas waktu subuh boy. Rasa koler benar. Mata pina raum, mata pina mengantuk. Dia tidak ucapkan Allah Akbar. Sekali lagi Allah Akbar itu rukun dan harus diucapkan. Dan kesalahan yang paling banyak terjadi kalau kita bicara sujud sahwi juga adalah kesalahan pada bacaan-bacaan di dalam sholat yang itu sifatnya wajib tapi tidak dia baca. Semestinya membaca zikir ruku dia tidak baca. Semestinya dia baca zikir i'tidal dia tidak baca. Semestinya baca zikir sujud dia tidak membaca zikir sujud misalnya. Dia hanya diam. Maka model yang seperti ini ketika tidak bebacaan di dalam rukun dari rukun-rukun sholat yang itu hukumnya wajib, maka hukum asalnya dia wajib untuk melakukan sujud sahwi yang idealnya itu dilakukan sebelum salam. Dan sujud sahwi sebagaimana yang kita tahu adalah sujud yang dilakukan dengan dua kali. Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Dan sujud sahwi kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita tidak membaca apapun. Pilihan yang kedua kita membaca sebagaimana baca zikir sujud di dalam sholat. Adapun kalimat subhanallah yanam wala sahwa atau subhanallah sahwa wala yanam itu tidak pernah bersumberkan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup melakukan gerakan sujud, duduk, sujud, kemudian duduk tasyahud akhir dan dia salam. Atau dia sujud kemudian dia baca zikir sujud. Terserah hendak subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau baca zikir sujud yang lain, kemudian duduk di antara dua sujud dia membaca, kemudian sujud lagi, dia baca lagi, kemudian duduk tasyahud akhir dan langsung salam. Atau dia hanya melakukan gerakan. Dan kata para ulama yang paling mudah itu cukup hanya melakukan gerakan sebagaimana umumnya perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sujud sahwi itu wajib hukumnya, tidak lagi sunnah. Kenapa dihukumi wajib? Karena sujud sahwi itu hanya diwajibkan pada 3 kesalahan: kurang rakaat atau lebih rakaat, kesalahan pada rukun sholat, atau kesalahan pada kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Yang paling banyak terjadi kesalahan pada kewajiban di dalam sholat itu adalah bacaan yang tidak dibaca, yang bacanya itu hanya dalam hati, maka dia wajib sujud sahwi. Jadi jangan sampai bacaan itu dalam hati.
Bebacaan itu di dalam salat harus dilafadzkan. Sehingga ketika Rasul menyebutkan inna salata la syughla, salat itu kata Nabi itu sudah sibuk dengan gerakan, sibuk dengan bacaan. Yang menjadikan kadang salat kita ini bahayal kesana kemari, sebab utamanya itu kata para ulama adalah kita ketika salat kita kada bebacaan. Pian kalau hendak mencobai kayak apa rasanya bahayal sembahyang, jangan bebacaan dalam salat. Takbir Allah Akbar, bacanya dalam hati, itu hayalannya kuat. Tapi kalau kita membaca, maka kita akan sulit untuk digoda oleh syaitan. Karena inna salata la syughla, salat itu sudah sibuk kata Nabi. Orang ketika ruku dia bebacaan, i'tidal dia bebacaan, sujud dia bebacaan. Sulit bagi syaitan untuk menggelincirkan orang ini. Tapi yang paling banyak terjadi, kita bahayal kesana kemari, kita memikirkan hutang orang, memikirkan tetangga yang hanya nukar mobil, memikirkan ini dan yang lainnya. Itu sebab pokoknya adalah ketika kita sholat, kita ada bebacaan hanya dalam hati. Ini yang menjadikan sholat kita itu mudah untuk digoda oleh syaitan. Jadi sekali lagi, berkaitan dengan kewajiban, maka itu memang benar-benar harus dibaca. Dan ketika itu tidak dibaca, maka mau tidak mau dia harus mengerjakan sujud sahwi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dulu mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Hanya kembali sekedar mengingatkan bahwasanya berkaitan dengan sujud sahwi tidak hanya kesalahan pada rakaat, tapi kesalahan juga pada rukun dan kewajiban. Dan yang paling banyak terjadi ada pada kewajiban, khususnya pada bacaan di dalam sholat. Dari sini kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang ulun sampaikan, atau mungkin hal-hal yang dianggap atau dirasa perlu pada permasalahan yang lain, waktunya ulun persilahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sebentar boleh, ada kertas kah? Kan nulis, buat nulis pertanyaan. Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerakan terakhir untuk salam itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kalau kita yang biasa dari awal dulu kan kayak gini, kepala aja yang digerakkan. Ada ini kan sampai badan digerakkan kayak itu gimana Pak Ustaz? Mohon solusi dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, kalau mengenal sujud sahwi tadi, itu kan kalau lupa, kalau ragu-ragu gimana Ustaz? Ragu-ragu kita ngerjain sujud sahwi. Terus pada tahiyat, pada sebentar Bu, ragu-ragunya berkaitan dengan apa? rakaat Ustaz. Rakaat. Ustaz, terus doa Ustaz, kalau bukannya doa apa? Kita tahiyat itu pas gerakan sholatnya langsung muncul kayak gini, isyaratnya itu mata kita tuh nggak melihat itu ini dari awal sampai salam ya Ustaz, atau gimana Ustaz? Apa pas jemaah tahiyat waktu pas asyhadu alla ilaha illallah, atau dari mulainya itu sampai akhir gitu? Udah aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Kalian mana nih? Oh ya. Silahkan Bu. Ustaz, begini Ustaz, kita kalau umpamanya pergi ke kota, anggaplah kita umpamanya ke keluarga di Pulau Jawa, di Surabaya, terus kita nginap Ustaz. Nginap itu apa kita dianggap sebagai musafir? Karena kita kan nginapnya tidak seperti tanpa 10 hari atau seminggu. Dan bagaimana sholatnya itu Ustaz? Atau sholatnya kita biasa, johor kita bukan biasa, asar juga biasa tuh, atau kita jamaah atau di jamaah kasar Ustaz, maksudnya gitu. Nah, mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung benar rupanya lah. Silakan. Saya mana yang bertakun nih? Oh ya, silakan. Tiga yang sujud itu Pak, kan misalnya di sebelum berakhir sholat kerjakan sujud sahwi itu telunjuknya diturunkan atau masih telunjuk? Ketika sujud sahwinya. Okay. Ya. Yang kedua, ketika kita sholat itu misalnya ada anak di samping itu kayak membuat kita tertawa atau tersenyum, itu sholatnya bagaimana tuh Pak?
bantah atau bagaimana? Tersenyum aja. Tersenyum apa tertawa nyaring? Kan pertanyaannya tersenyum apa tertawa? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Karena sebelum tertawa tersenyum dulu ya kalau. Ya, baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, baik. Kalau ada kena sambil jalan. Yang pertama tentang salam. Bagaimana posisi salam yang sebenarnya yang dilakukan Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW itu menceritakan bahwasanya kami mengetahui salamnya Rasul pada saat beliau memalingkan wajah beliau dan kami melihat putihnya pipi Rasul SAW. Ini gambaran bahwasanya berpalingnya Nabi ketika itu hanya bagian kepala beliau saja, sehingga memperlihatkan pipi Rasul di belakang dan itu terlihat oleh para sahabat. Jadi bukan dia menunduk tapi benar-benar berpaling ke samping, tapi bukan dengan badannya yang berpaling. Kadang nang seawakan kita berpaling sambil menjingok nang di belakang, kada. Kita hanya berpaling bagian kepala kita saja yang kita kira-kira bahwasanya pipi kita itu terlihat dari belakang. Kemudian pandangan mata kita ya sudah, kalau kita ke kanan bukan ke bawah. Kalau kita ke kiri juga ke kiri, pandangan lurus biasa. Artinya posisi kepala kita adalah benar-benar berpaling dan pipi kita yakini bahwa itu terlihat dari belakang. Sebagaimana perbuatan Nabi, sebagaimana cerita para sahabat, kami melihat putihnya pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan salam. Kami melihat putihnya pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan salam. Dan perbuatan inilah yang dijadikan acuan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang mengucapkan salam, melakukan gerakan salam yang tidak terlihat pipinya dari belakang, maka tidak sempurna salamnya, meskipun secara hukum sholatnya sah. Secara hukum sholatnya sah. Tapi kalau hanya sekedar dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka sholatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Tapi orang-orang yang dia memperlihatkan misalnya ke belakang, pipinya terlihat dari belakang, maka inilah salam yang memang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pian kejar apakah sholatnya sah, selama dia ucapkan salam dan dia lakukan gerakan seperti asal dia berpaling, secara hukum sholatnya sah. Tapi dia tidak sempurna pahalanya sebagaimana kalau dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Bagaimana kalau sujud sahwi itu ragu-ragu pada rakaat? Kalau ragu-ragu pada rakaat tetap harus ada sujud sahwi. Sebagaimana sabda Nabi, idza syakka ahadukum fis shalah salasan am arba falyutri al-syak wal yabna ala mastayqana. Kalau kalian ragu-ragu di dalam sholat apakah 3 atau 4, maka ambillah bilangan yang paling sedikit, rakaat yang paling sedikit yaitu 3. Kemudian kerjakanlah, kemudian tambahlah 1 rakaat dan kerjakanlah sujud sahwi sebelum salam. Kita ragu-ragu 3 atau 4. Artinya yang ragu-ragu itu yang di keempat. 3, 4. Berarti yang ragu-ragu itu di keempat. Kalau ini terjadi kata Rasulullah, maka tambah 1 rakaat. Kemudian dia kerjakan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi di sini ada 2 model yang dijelaskan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan sebelum salam, ada yang menyebutkan setelah salam. Kenapa ada yang menyebutkan sebelum salam? Karena dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu berkaitan dengan rakaat. Umumnya yang namanya berkaitan dengan rakaat itu sujud sahwi sebelum salam. Kenapa ada yang menyatakan sujud sahwi dilakukan setelah salam? Ada 2 pendapat. Karena ketika dia ragu-ragu 3 atau 4, kemudian dia tambah lagi, ada kemungkinan sholat itu 5 rakaat. Paham bola? Dia ragu-ragu 3 atau 4, maka dia tambah 1 rakaat kata Nabi. Dan dia kerjakan sujud sahwi sebelum salam. Kenapa ada yang berpendapat sujud sahwi sebelum salam di kasus ini? Karena setiap keraguan-raguan itu sujud sahwinya sebelum salam.
Tapi kenapa ada ulama yang berpendapat sujud sahwi setelah salam di kasus ini? Karena ketika dia ragu-ragu 3 dan 4, kemudian dia tambah, ada kemungkinan sholat itu 5 rakaat. Ada kemungkinan sholat itu 5 rakaat karena 3 atau 4. Tahu-tahu dia tambah 1 rakaat. Ada kemungkinan sholat itu 5 rakaat. Sehingga menurut pendapat ulama tadi dia kerjakan sujud sahwi setelah salam. Namun ini pilihan. Kalau hendak sebelum salam silahkan, setelah salam juga diperbolehkan. Tapi kalau ragu-ragunya hanya berkaitan dengan bacaan, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Kita selesai sholat misalnya, berpikir tadi bebacaankah adalah akulah aja sedang. Dia berpikir, dia syukuk, dia ragu. Kasus yang seperti ini tidak perlu sujud sahwi. Ada orang sholat kemudian masuk di tasyahud akhir. Ketika di tasyahud akhir terlintas pikirannya, sujud tadi bebacaankah adanya sedang. Dia ragu. Apakah dia sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi. Karena kapanpun dia sujud sahwi dalam masalah ini, maka besoknya akan terjadi sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena ini was-was dari syaitan. Kita sujud sahwi itu kapan? Kalau kita yakin kita benar-benar kada bacaan. Kita ruku, setelah ruku i'tidal sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd misalnya. Dan kita hakul yakin ketika ruku kada bacaan. Benar-benar yakin kita kada membaca. Kasus yang seperti ini baru sujud sahwi. Tapi kalau seandainya kita ragu-ragu, bacaankah kada tadi? Kalau ada keraguan-raguan, maka tidak perlu sujud sahwi. Kalau ada keraguan-raguan, tidak perlu untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita hakul yakin kita memang kada membaca, ya sudah, dia sujud sahwi. Makanya yang ulun tanyakan tadi, ini ragu-ragunya di mana? Kalau ragu-ragunya di rakaat, maka dia tambah 1 rakaat. Pilihannya dia sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Tapi kalau ragu-ragunya hanya di bacaan saja, maka tidak perlu untuk sujud sahwi. Sudah tuntung salat, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, berpikir sidin bebacaankah kada tadi aku aja. Rasanya kada bebacaannya sidin. Sujud sahwi misalnya. Kalau ini dilakukan, salat berikutnya akan terjadi sujud sahwi lagi. Kenapa? Ini yang diinginkan oleh syaitan. Sikap ragu-ragu ini yang diinginkan oleh syaitan. Ragu-ragu itu mengganggu ibadah kita. Sehingga syaitan ingin mengganggu semua ibadah kita. Ada orang yang wudu kemudian dia ragu-ragu, tadi tebasuhkah kadal aja sedang. Kalau dia ragu-ragu, apakah dia ulang wudunya? Tidak perlu, kecuali dia hakul yakin dia benar-benar tidak membasuh, atau dia yakin bahwasanya itu memang benar-benar tidak terkena air wudu, maka dia harus mengulang wudunya. Tapi kalau hanya syukuk, hanya ragu-ragu, apakah dia mengulang? Tidak perlu. Dan itu penyakit yang senantiasa dihembuskan oleh syaitan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, ketika kita tasyahud kemudian kita memberikan isyarat dengan telunjuk, apakah pandangan kita dari awal melihat ke telunjuk atau pandangan kita ke tempat yang lain? Pandangan kita pada saat kita memberikan isyarat dengan telunjuk, ini bahasa hadisnya kita boleh untuk melihat ke arah telunjuk, itu boleh. Dan boleh untuk melihat ke arah sujud. Jadi bahasa hadis Nabi itu, Nabi kemudian melemparkan pandangannya ke telunjuk beliau pada saat beliau sholat, pada saat di tasyahud itu. Pada periwayatan yang lain kita dianjurkan untuk melihat ke arah sujud. Sehingga kalau kita berikan isyarat dengan telunjuk ini, kemudian kita lihat telunjuk kita dari at-tahiyat sampai salam, itu silahkan. Tapi kalau kita misalnya melihat ke arah sujud, itu pun juga diperbolehkan. Tinggal apakah pada saat kita melemparkan pandangan kita ke arah telunjuk kita, apakah kita masih punya konsen atau tidak? Kalau kita rasa lebih khusyuk untuk melihat ke arah sujud, maka itu yang kita ambil. Tapi kalau kita rasa tidak masalah kita melihat ke arah telunjuk kita, maka silahkan dengan amalan tersebut. Karena berapa banyak ada orang yang mengerjakan sholat, dia berikan isyarat dengan telunjuk, kemudian dia melihat ke arah telunjuknya, sekalian melihat di tangan orang juga. Sekalian. Nah, kalau kondisinya yang seperti ini, terganggulah sholat kita. Sehingga ya sudah, dia melihat ke arah sujud. Sama seperti ini, Bu. Kita boleh langsung melihat Ainul Ka'bah. Kita boleh langsung melihat ke arah Ka'bah. Kapan? Kalau kita berada di shop yang pertama. Kalau kita berada di shop yang pertama. Shop kedua, shop ketiga itu tidak dianggap lagi. Dia melihat ke arah sujud. Kalau kita melihat ke arah Ka'bah tersebut,
Perempuan mustahil. Ini kita bicara yang laki-laki. Kalau kita melihat arah Ka'bah tersebut kemudian terjadi hayalan-hayalan yang luar biasa, maka lebih baik dia melihat ke arah sujud, melihat ke arah Ka'bah. Allah Akbar, melihat harus membaca bacaan yang di Ka'bah tadi. Apa bacanya lah pinang ngalih ya sidin. Kalau modelnya yang seperti ini, tidak sunnah lagi menghadap ke arah Ka'bah, tidak sunnah lagi melihat ke arah Ka'bah. Takbir Allah Akbar. Kemudian dia cangangi Hajar Aswad misalnya, berminyak harum juga kalah Hajar Aswad tadilah aja. Akhirnya dia berpikir ini dan yang lainnya. Kalau itu yang terjadi, maka melihat ke arah sujud itu lebih utama. Tapi kalau dia melihat ke arah Ka'bah, dia punya kehusyukan, bahkan mungkin lebih khusyuk di sholatnya tadi, selama dia berada pada sop yang pertama silahkan. Tapi kalau sudah ada di sop yang kedua, sop yang ketiga, sop yang di belakang, maka tidak berlaku lagi hadis Rasulullah SAW tadi. Yang berlaku hanya di sop yang pertama, dan sekali lagi itu mustahil bagi seorang perempuan. Itu hanya untuk kaum laki-laki, karena mustahil perempuan itu berada di depan daripada kaum laki-laki. Nah, sama dengan pada saat kita melemparkan pandangan kita pada saat kita di tasyahud tadi, apakah terganggu atau tidak? Kalau kita merasa khusyuk ya silahkan. Tapi kalau kita merasa mungkin terganggu melihat misalnya tasyahud, nah kuku kok ada terpotong tadi lah aja sedang. Kemudian dia berpikir, di mana kan tipan kuku tadi aja? Oh, di lemari rasanya. Rasanya dipinjam si Anu. Setan itu akan terus menggiring. Yang asalnya judulnya kuku, itu bisa taka mobil orang anak. Si Anu pinjam tadi aja kan tipan kuku. Ini hanya nukar motor ya. Itu setan akan terus menggiring sampai kita tidak sadar lagi selesai sholat. Dan ini yang diinginkan oleh setan. Asalnya judulnya kuku aja, itu bisa taka mobil orang. Berapa banyak hayalan-hayalan yang model yang seperti ini yang digiring oleh setan, dan setan itu memang benar-benar pakar untuk memberikan hayalan kepada kita. Kalau kita masalahnya terganggu, ya sudah kita melihat ke arah sujud, tinggal apakah terganggu atau tidak. Dan pandangan itu dari awal, dianjurkan dari awal. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah seorang musafir ketika bersafar di satu tempat, kemudian dia berada pada tempat tersebut kurang lebih misalnya 10 hari atau sekian pekan, apakah tetap berlaku untuk sholat jamak dan qasar? Tetap berlaku jamak qasar selama dia seorang musafir. Nabi SAW itu pernah melakukan jamak qasar selama 17 hari. Dalam riwayat yang lain bahkan 18 hari. Jadi Rasul SAW ketika beliau bersafar, beliau senantiasa melakukan jamak qasar. Dan itu diambil Nabi berapa hari pun ketika Nabi itu bersafar. Kalau kita bersafar misalnya di tempat tersebut 2 pekan, ya sudah 2 pekan kita boleh untuk jamak qasar. Tapi melepaskan jamak qasar pun boleh. Hanya sholatnya tamam sempurna misalnya, apakah boleh? Boleh. Tapi jamak qasar itu lebih utama secara umum. Tapi terkadang kita ingin melaksanakan sholatnya itu tamam sempurna, terkadang. Tapi jangan pernah menganggap bahwasanya salat yang tamam lebih sempurna, lebih utama daripada salat yang jamak qasar, tidak. Tapi sekali-sekali kadang kita ingin salat tamam, salat yang sempurna, silahkan. Misalnya dia 10 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia jamak qasar, hari keempat ya sudah hendak tamam misalnya, mau sempurna salatnya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, silahkan. Tahu-tahu maghrib, isya dia 3 dan 2 misalnya, apakah boleh? Boleh. Karena musafir diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Jadi berapa hari pun dia bersafar secara hukum, dia boleh untuk melakukan jamak qasar sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Apa tadi isyarat sujud sahwi? Apa tadi pertanyaan? Ketika sujud sahwi, oh iya, pada saat maksudnya tahiyatnya, pada saat tasyahud, apakah kita memberikan isyarat tetap yang kondisi yang demikian kita ingin melaksanakan sujud sahwi? Tidak, karena kondisinya ketika itu dia hanya sesaat dan dia tidak dalam kondisi untuk membaca. Kita akan sujud sahwi. Kita sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk tasyahud akhir dan langsung salam. Sehingga tidak perlu untuk memberikan isyarat. Isyarat ini kapan kita lakukan? Kalau kita membaca at-tahiyatulillah. Kalau kita membaca bacaan pada saat tasyahud. Sementara ketika di tasyahud akhir yang di situ adalah sujud sahwi,
gerakan yang berkaitan dengan sujud sahwi, maka tidak perlu untuk membaca, tidak perlu untuk juga memberikan isyarat, karena isyarat ini hanya berlaku kalau kita membaca. Sementara kalau sujud sahwi, kita sujud, duduk, sujud, duduk tasyahud akhir langsung salam, tidak ada bacaan apapun, tidak ada bacaan apapun. Jadi ulama hanya berbeda pendapat pada saat kita sujud apakah kita membaca atau tidak. Kalau ingin membaca maka bacanya adalah bacaan sholat. Kalau tidak membaca pun tidak dipermasalahkan. Adapun misalnya tasyahud akhir tadi, maka tidak perlu membaca. Kenapa? Kita hanya melakukan gerakan duduk di posisi tawarruk, kemudian langsung salam tanpa memberikan isyarat dengan telunjuk Allah alam. Baik, pertanyaan yang terakhir mungkin yaitu berkaitan dengan apakah ketika kita sholat kemudian kita tersenyum atau tertawa, apakah akan ada akibat dalam sholat kita? Kalau hanya tersenyum tidak membatalkan, tapi kalau sudah tertawa maka ini membatalkan sholat. Apalagi nyaring banar. Kalau tersenyum maka tidak membatalkan sholat, tapi kalau sudah sampai tertawa maka ini membatalkan sholat. Para ulama itu menyebutkan kalau ada 2 huruf yang keluar dari orang yang sholat, maka orang itu batal sholatnya. Ya 2 huruf itu ya sudah 2 huruf, maka dikatakan kata para ulama dia batal sholatnya. Orang tertawa paling tidak dia berada di 2 huruf. Kadang mungkin tertawa itu AAA aja misalnya, atau BBB misalnya. Ketika lafadznya keluar dan kondisinya dia adalah orang yang tertawa, maka pada saat itu batal sholatnya dan dia harus ulang. Dia wajib untuk mengulang. Tapi kalau hanya sekedar tersenyum, apakah batal sholatnya? Tidak, karena tidak ada yang keluar dari lisannya. Kadang ada orang sholat yang memang tersenyum sendiri, ditakuni kenapa, keingatan yang bahari aja sendiri, keingatan yang bahari. Dan ini was-was godaan dari syaitan. Jadi sekali lagi, kalau seandainya dia tertawa maka ini batal, tapi kalau dia tersenyum maka ini tidak membatalkan sholat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, ini ada pertanyaan sekalinya nah. Sebaiknya apa yang harus kami dahulukan ketika waktu sholat telah tiba sedangkan di rumah lagi ada tamu? Kalau seandainya tamunya sifatnya darurat dan kita masih punya waktu yang cukup panjang, maka ya sudah, selesaikan dulu dengan tamu, karena itu datangnya juga sekali-sekali. Tapi kalau seandainya waktunya sudah sangat sempit, maka katakan saya ingin sholat. Tinggal dilihat apakah waktunya panjang atau tidak. Bagaimana ukuran panjang waktu atau tidak? Kalau sudah melewati, kalau belum dari separuh masuk pada waktu sholat berikutnya, maka itu dianggap panjang waktu sholatnya. Contoh, di waktu zuhur dia datang. Antara zuhur dan asar durasinya taruhlah misalnya 3 jam misal. Antara zuhur dan asar anggap 3 jam. Kalau tamu itu datang sudah melewati 1 jam setengah, 1 jam setengah lagi masuk waktu asar, maka dia kerjakan sholat. Tapi kalau seandainya belum 1 jam setengah, maka dia selesaikan dulu. Jadi patokannya adalah apakah lebih dari separuh masuk di waktu sholat berikutnya atau tidak. Kalau sudah masuk lebih dari separuh waktu sholat berikutnya, maka ketika itu posisinya adalah dia mengerjakan sholat. Tapi kalau belum masuk belum masuk separuh dari waktu berikutnya, maka dia selesaikan dulu tamunya tadi. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum zikir? Bagaimana urutan zikir yang benar setelah salat fardu? Yang pertama jelas istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfajjat minkal jad. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu ni'mal walal fadl walal sana'ul husna. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Ini yang paket komplitnya. Yang sholat yang 5 waktu.
Yang paket hematnya biar istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, kemudian langsung subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian la ilaha illallah syarika lahu lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir, kemudian langsung doa. Nah, paket hemat ini banyak mana yang ketujuh? Karena laju benar ya. Ini selesai sholat yang 5 waktu. Adapun selesai sholat sunnah hanya istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, selesai. Ini dzikir setiap selesai sholat sunnah secara umum. Tapi kalau dia berada pada sholat witir, maka dia baca subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus 3 kali. Dan itu bacaan setelah setiap selesai sholat sunnah, wallahu alam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.